Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dalam proyek Hambalang. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Astri Nuraini, kemudian ada Hafizah Septiani, kemudian ada Mas Novi Khairul Huda, dan ada Yosi Kamila Wulandari. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait corruption and money laundering. Korupsi sendiri umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau misuse of public office. Contoh tindakan korupsi sendiri, yang pertama ada penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat. Yang kedua ada conflict of interest. Jadi conflict of interest sendiri adalah suatu skema di mana seorang karyawan, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang tidak diungkapkan dalam transaksi yang berdampak buruk pada perusahaan. Yang ketiga ada bribery atau penyuapan, yaitu suatu skema di mana seseorang menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk tujuan mempengaruhi keputusan seseorang atau organisasi. Yang keempat ada pencurian dana pemerintah atau biasa disebut dengan penggelapan. Yang kelima ada illegal gratuity, yaitu gratifikasi ilegal memiliki skema yang mirip dengan suap, tetapi motifnya tidak untuk mempengaruhi keputusan bisnis, hanya menjalin relasi dengan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi atas keputusan yang diambil. Selanjutnya yaitu terkait money laundry. Money laundry adalah suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya. Money laundry ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal dan juga sudah memiliki payung hukumnya tersendiri, yakni pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Bahkan, tindakan kejahatan dari money laundry ini bisa disetarakan dengan kegiatan korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, illegal fishing, narkoba, dan juga tindakan kriminal berat lainnya. Proses pencucian uang sendiri ada 3. Yang pertama ada placement. Jadi placement sendiri dapat dikatakan sebagai menempatkan uang hasil tindakan fraud di berbagai lokasi yang berbeda. Dapat diletakkan di berbagai bank atau bahkan sampai dari berbagai negara. Yang kedua ada layering. Layering sendiri dilakukan agar tidak mudah dilacak, seperti menggunakan nama yang berbeda, mengubah uang ke mata uang yang baru, dan membeli barang-barang yang memiliki high value. Dan yang ketiga ada integration. Jadi integration adalah suatu kondisi di mana pelaku memasukkan kembali uang atau aset ke sistem perekonomian yang legal. Selanjutnya mengenai undang-undang, ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang mengingatkan bahwa bukan kejahatan utamanya saja yang merupakan tindakan pidana, namun pencucian uang yang dilakukan juga termasuk dari tindak pidana. Kejahatan utama dalam hal ini adalah korupsi, bribery, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, dan lain-lain. Beberapa undang-undang terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil dari Anas Urbaningrum. Jadi Anas sendiri lahir di Blitar pada 15 Juli 1969. Anas Urbaningrum dulunya adalah Ketua Umum dari DPP Partai Demokrat, yaitu dari 23 Mei 2010 hingga resmi diberhentikan pada 30 Maret 2013. Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 dengan meraih suara terbanyak pada beberapa daerah di Jawa Timur. Semenjak terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat, Anas mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Ia ingin fokus membesarkan partainya, tetapi hanya 2 tahun berselang semua rencananya berantakan dan seketika menjadi terhenti. Anas juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Selanjutnya, mengenai background dari proyek Hambalang, Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud, proyek ini digelontorkan pada tahun itu sesuai dengan kebutuhan akan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional.
Selain itu, untuk menambah fasilitas olahraga selain Ragunan, pada tahun itu direkomendasikan 3 wilayah, yaitu yang pertama ada Hambalang Bogor, yang kedua Desa Karangpawitan, dan yang ketiga Cariuk Bogor. Di antara ketiga itu, maka akhirnya yang dipilih adalah Hambalang. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafiza. Terima kasih Mbak Astri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan mengenai kasus proyek Hambalang. Proyek Hambalang pertama kali mencuat ke publik ketika Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menuduh ketuanya yaitu Anas Urbaningrum telah menggunakan dana dari proyek sebesar 50 miliar rupiah pada Januari tahun 2010 untuk membiayai kemenangannya sebagai Ketua Kongres Partai Demokrat di Bandung pada bulan Mei tahun 2011. Adapun kronologi masalah terkait dengan kasus korupsi dan pencucian uang, awal tahun 2010 pertama terjadi perebutan proyek Hambalang antara Nazarudin atau PT DJI dan PT Adikarya. Kedua, Mindo Rosalina sebagai wakil dari pihak PT DJI bertemu dengan Arif Tafikur dari PT Adikarya meminta agar PT Adikarya mundur dari proyek Hambalang. Ketiga, Arif melaporkan ke Tengku Bagus yang merupakan Kepala Divisi Konstruksi Adikarya atas permintaan PT DJI tersebut. Keempat, Teguh Bagus melaporkan kepada Mahfud Suroso yang merupakan rekan dari istri Anas. Kelima, pada saat acara buka puasa bersama, Mahfud bertemu Anas dan Nazarudin, kemudian membahas permasalahan tersebut. Keenam, Anas berperan menengahi perebutan tersebut dan memerintahkan agar Nazarudin atau PT DJI mundur dari proyek Hambalang. Atas perannya ini, Anas mendapatkan fee atau suap dari PT Adikarya. Kemudian April sampai Desember tahun 2010 secara bertahap PT Adikarya menyerahkan uang suap untuk kebutuhan Anas dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian ada kronologi investigasinya yang pada tanggal 1 Agustus 2011, KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah. Pada tanggal 8 Februari 2012, Nazar menyatakan bahwa ada uang senilai 100 miliar yang dibagi-bagikan yang merupakan hasil dari korupsi proyek Hambalang, di mana 50 miliar rupiah digunakan untuk pemenang Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sisanya 50 miliar itu dibagi-bagikan kepada anggota DPR RI termasuk ketuanya dan termasuk Menpora Andi Alfia Malarangeng. Pada tanggal 9 Maret 2012, Anas membantah pernyataan Nazar. Kemudian Anas bahkan berkata dengan tegas, 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2012, KPK menjadikan tersangka Deddy Kusmindar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Dendi disangkakan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen proyek. Pada tanggal 3 Desember tahun 2012, KPK menjadikan tersangka Andi Alfia Malarangeng dalam posisi sebagai Menpora dan penggunaan anggaran. Selain itu, KPK juga mencekal Zulkarnain Malarangeng yang merupakan adik dari Andi dan Muhammad Arif Tafikur pejabat PT Adikarya. Pada tanggal 22 Februari tahun 2013, KPK menjadikan tersangka Anas Urbaningrum. Anas diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang terkait dengan perannya dalam proyek Hambalang. Identifikasi problem. Yang pertama, masalah apa yang terkait dengan proyek Hambalang? Skema kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dalam proyek pembangunan Wisma Atlet
atau hambalang. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Untuk kasus korupsi yang terlibat, yang pertama ada Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua DPR fraksi Demokrat dan merupakan salah satu pemilik perusahaan Permai Group. Kedua, ada Muhammad Nazarudin yang merupakan DPR dari Partai Demokrat dan pemilik Permai Group. Kemudian ada Andi Alsia Malarangeng, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga. Keempat, ada Angelina Patricia Sondak yang merupakan DPR Komisi 10, yaitu mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan anggota Badan Anggaran. Kelima, ada Wahid Muharam yang merupakan sekretaris utama Kemenpora dan sebagai KPA. Yang keenam, ada Dendi Kusdinar yang merupakan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora dan sebagai PPK. Kemudian ada Mahyudin yang merupakan Ketua DPR Komisi 10 dari Partai Demokrat. Kemudian ada Tengku Bagus Muhammad Nur, yaitu Kepala Divisi 1 PT Adikarya. Kemudian ada Mahfud Suroso dan Direktur Utama PT DJI. Kemudian siapa yang terlibat pencucian uang atau money laundry? Yang pertama itu ada Anas Urbaningrum, kedua Muhammad Nazarudin, ketiga Atabik Ali yang merupakan mertua dari Anas, keempat Dinazat yang merupakan kakak ipar dari Anas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Nafi. Baiklah, terima kasih Mbak Afidza. Saya akan lanjutkan, kita mulai dari where, yaitu tempat di mana kejadian-kejadian ini berlangsung. Di sini ada beberapa tempat. Yang pertama di pertemuan di kawasan Casablanca, kemudian di ruang rapat lantai 10 di kantor Kemenpora, ada di kantor DPR, kemudian ada di Plaza Senayan, Rumah Anas, kantor DGI, dan Yogyakarta. Ini nggak semua kita sebutkan karena memang banyak sekali tempatnya, jadi ini ada beberapa tempat, yaitu mereka melakukan pertemuan untuk membahas anggaran ini di beberapa tempat. Jadi anggaran semua proyek, jadi seperti di kawasan Casablanca, mereka di kafe gitu ketemu, kemudian mereka juga membahas di kantor Kemenpora, kemudian di kantor DPR, ini tempat pembahasan anggaran dan pengesahan. Kemudian Rumah Anas, ini tadi di kronologi juga kita dengarkan bahwa ada acara buka bersama yang di situ juga ada pembicaraan di situ untuk proyek Hambalang. Kemudian kantor DGI atau kantor Permai Group itu mereka menyimpan uangnya di situ. Kemudian di Yogyakarta ini sebagai salah satu lokasi untuk money laundering. Jadi uang hasil fraud ini ada yang digunakan untuk membeli tanah di Yogyakarta. Kemudian when, ini tidak spesifik tanggalnya, jadi ini antara tahun 2009 sampai 2010. Jadi 2009 sudah mulai ada pembahasan anggaran untuk Hambalang, kemudian juga sudah disetujui di 2010, kemudian di 2010 ada lagi, jadi ada APBNP, jadi nambah lagi anggaran untuk proyek Hambalang, dan juga ada beberapa proyek lainnya yang dipegang oleh Anas. Why? Nah, ini jadi kita menggunakan pendekatan segitiga fraud atau fraud triangle, ya. Jadi pertama ada perceived pressure atau tekanan yang dirasakan. Jadi ini punya tekanan, si Anas ini punya ambisi jadi presiden. Jadi sebagai presiden dia jalannya itu lewat merintis menjadi ketua partai dulu. Itu jadi untuk ke arah situ, jadi dia membutuhkan uang. Nah, itu yang menjadi salah satu perceived pressure. Kemudian gaya hidup untuk sebagai, kalau pengen jadi presiden berarti kan harus
terlihat mampu gitu ya, kaya. Jadi ini menjadi tekanan bagi dia untuk bagaimana gaya hidupnya bisa terlihat mampu. Jadi dia melakukan ini. Kemudian kesempatan atau opportunity, peluang. Jadi dia sebagai ketua fraksi Demokrat, kemudian dia punya teman-teman di badan anggaran, jadi dia ini kesempatan buat dia untuk punya kewenangan ini dan punya teman, jadi kesempatan dia bisa mengesahkan anggaran dan mempermainkan anggaran di sini. Kemudian ada rasionalisasi, dan ini kemungkinan sudah menjadi tradisi di DPR karena di badan anggaran itu kan seperti kita benar dengar di berita itu sudah sering terjadi seperti ini, adanya deal-deal untuk anggaran, jadi ini dirasionalisasi seperti sudah terbiasa atau menjadi tradisi di DPR. Kemudian yang kedua, uang ini kan untuk kepentingan partai gitu rasionalisasinya. Kepentingan partai juga kepentingan negara, jadi ada rasionalisasi ke arah situ. Itu yang kita tangkap dari kasus ini, walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam berita ataupun di dalam kabar-kabar yang lain gitu. Kemudian how, bagaimana ini terjadi. Nah, jadi ini how ini kita samakan dengan skema, yaitu yang pertama adalah bribery, yaitu atau suap ya, suap dalam korupsi. Jadi beberapa perusahaan itu memberikan uang atau fasilitas atau benda itu kepada anggota DPR supaya proyeknya itu disetujui anggarannya. Jadi semacam suap atau pelicin. Jadi metodenya seperti itu korupsinya. Dia mendekati anggota-anggota dewan, dan anggota kemudian menteri, kemudian pejabat-pejabat di pemerintah, dia berikan uang agar anggarannya bisa disetujui anggarannya. Ini masih di tahap penganggaran, nanti di pelaksanaan itu ada tersangka lain dan ada skema yang lain. Kemudian money laundry, di sini menggunakan skema layering ya, jadi uangnya disimpan di bank, kemudian dibelikan saham dan lain-lain, kemudian nanti dibelikan lagi aset-aset tanah, itu pun dia tidak membelinya langsung, dia membeli melalui orang lain, kemudian atas namanya pun orang lain, ada mertuanya, ada kakak iparnya, seperti itu. Kemudian ini suap, yaitu benda-benda, uang atau fasilitas dari berbagai pihak, ini yang diterima oleh Anas. Jadi ini tidak, ini sudah tercampur ya, nggak hanya Hambalang, cuman dari beberapa proyek, karena dia sebagai ketua fraksi, jadi kan banyak tuh, dari berbagai proyek. Ini ada beberapa aset seperti mobil, ada yang 2 di atas nih mobil, kemudian fasilitas survei, jadi dia tidak menerima uangnya, cuman diberikan fasilitas survei untuk pemenangan dia sebagai ketua umum, yang nilainya 478 juta ini. Jadi si lembaga survei ini nanti dijanjikan oleh Anas untuk mendapat proyek survei-survei di daerah yang ada kepala daerahnya dari Partai Demokrat, seperti itu. Kemudian ada uang, baik rupiah maupun dolar. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Yosi. Silakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Novi. Di dalam slide terdapat beberapa tindakan money laundering yang dilakukan oleh Anas Purbaningrum terhadap hasil dari korupsi yang dilakukannya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, uang hasil korupsi ini digunakan oleh Anas untuk keperluannya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum dan juga dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010.
Lalu uang tersebut juga digunakan untuk membeli tanah secara cash atau tunai untuk sebidang tanah dan juga bangunan dengan luas 639 meter persegi yang ada atau yang terletak di Jakarta Timur. Nah, uang tersebut juga digunakan untuk membeli tanah yang terletak di Kecamatan Duren Sawit, yaitu Jakarta Timur, dan kepemilikan dari tanah ini diatasnamakan Atabik Ali, yaitu Atabik Ali itu kita tahu sebagai mertua dari Anas Urbaningrum. Lalu ada juga pembelian secara cash tunai untuk 2 bidang tanah dengan masing-masing seluas 200 meter persegi dan juga luas 7.870 meter persegi yang terletak di Yogyakarta dan diatasnamakan Atabik Ali juga dan sebagai mertua Anas itu. Nah, uang dari korupsi ini juga dibelikan tanah juga milik Palupi secara cash atau tunai dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor 11983 garing Desa Panggung, Harjo. Dan yang terakhir, uang hasil korupsi ini juga digunakan untuk membeli sebidang tanah dengan luas 389 meter persegi secara cash juga, dan terletak di Yogyakarta dan diatasnamakan Dinazat sebagai kakak ipar dari Anas Urbaningrum. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan how much. Ini adalah pertanyaan ketujuh, yaitu berapa sih uang yang total uang korupsi yang dilakukan oleh Anas dan juga total uang korupsi dari yang dihasilkan dari proyek Hambalang dan Merugikan Negara. Kita akan simak. Nah, di sini ada 706 miliar, yaitu total uang jumlah dari hasil korupsi mengenai proyek Hambalang yang merugikan negara. Nah, hasil ini didapat berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2012 hingga 2013. Nah, dari nilai 706 miliar ini, lebih dari 107 miliar dan 5,5 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 71,5 miliar ini uang yang dikorupsi oleh Anas sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8 itu peraturan apa saja dan juga regulasi apa saja yang dilanggar oleh Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi dan juga money laundering ini sendiri. Di sini kami menemukan tiga peraturan atau regulation yang dilanggar oleh Anas Urbaningrum itu sendiri. Yang pertama, pasal 12 huruf A subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 KUHP. Lalu peraturan yang kedua itu pada pasal 5 ayat angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jo Keputusan DPR RI Nomor 16 garing DPR RI garing 1 garing 2004 hingga 2005 tanggal 29 September 2004 tentang Kode Etik DPR RI. Lalu peraturan terakhir yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 65 ayat 1 KUHP dan juga pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke, next di sini ada symptoms. Kami dalam menganalisis kasusnya Anas Urbaningrum ini hanya menemukan satu symptoms, yaitu mengenai tips and complaint, di mana dari kasus ini kita menemukan bahwa terdapat whistleblower dalam kasus mengenai korupsi dan juga money laundering yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum, yaitu
Roni Wijaya atau ex-direktur keuangan dan juga operasional Duta Sari Citalaras ini menjadi saksi dalam kasus korupsi Hambalang. Nah, sebelumnya itu juga ada mengenai pernyataan dari Nazarudin juga kita bisa tahu dari slide awal itu Nazarudin juga menyatakan bahwa Anas Urbaningrum itu tuh melakukan korupsi untuk membiayai kemenangan dari Anas itu sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Baik, selanjutnya mengenai hukuman dari kasus korupsi dan juga money laundering yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum ini, maka hukuman yang dijatuhkan untuk Anas Urbaningrum ini yaitu 14 tahun penjara, namun Mahkamah Agung ini menyunat vonis Anas menjadi 8 tahun penjara di tingkat kasasi. Nah, Anas Urbaningrum ini dengan pidana penjara selama 8 tahun ini ditambah dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, selain pidana penjara dan juga denda, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57.592.330.580 rupiah dan 5.261.70 US dollar atau maksimal 1 bulan usai putusan dari pengadilan. Oke, materi kita selesai. Di sini ada beberapa resources yang kita gunakan untuk bahan mengenai kasus korupsi dan juga money laundering yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum sendiri. Di sini ada dari Kompas, Indo News, Kontan, Jawa Post, dan lain-lain sebagainya. Baik, di sini presentasi kami akhiri. Jika ada pertanyaan atau masih bingung mengenai kasus korupsi dan juga money laundering yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum atau teman-teman merasa penasaran, bisa kita diskusikan nanti di kelas forensik audit di hari Senin. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih.